Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ada Kodam ya, Bramusti ya. Dia untuk rezeki. Hazelin belum ada, kosong sayangnya. Denny Yusuf ada. Paitru kosong. Sarah ada. Saya Kodam menerbangkan donat. Nanti Mami bantu isikan kodamnya. Bisa kodam rezeki, kodam pelindung, kodam karismatik, dan lainnya ya. Punyai kodam laba-laba mekanik, Pito, makasih. Yo. Ada ya. Rusandi, Mami lihat ada kodam Barong Satun. Aku Ratu. Ada kodam. Masih banyak cupanya ya. Cek masa depan Aldo enggak? Oke, masa depannya Aldo di sini suram banget ya. Wow. Sorry nggak. Kodamku tuh rahasia ya, Kak Bila. Kak Bila, kodamku tuh rahasia. Kodam dari alam yang sangat negatif akibat dari tingkah laku yang kurang baik ya. Apakah mau dibantu cek detail? Tetap layar saja ya, cek isi leluhur atau alam, terbangkan stiker lollipop, cek lengkap, terbangkan stiker donat ya, otomatis akan dicek. Monggo yang mau pengisian kodam ya, terbangkan donat ya. Yang menerbangkan donat akan langsung dicek lebih lengkap atau Buka aura ya. Proses buka aura dan setiap orang gejalanya berbeda-beda ya. Untuk akun asli Nebara, ini dia nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini nih yang lagi rame banget nih, apalagi di TikTok nih guys. Cek kodam. Saking ramenya, banyak orang yang parodi cek kodam nih. Contohnya kayak ini nih. Apa aja bisa viral zaman sekarang tuh, dan peminatnya tuh ada aja. Entah emang karena percaya atau emang keisengan aja sih. Tapi kalian tahu nggak sih guys, apa itu kodam? Jadi, kodam adalah istilah dalam kepercayaan spiritual di beberapa budaya, khususnya dalam kepercayaan mistik Islam dan kepercayaan tradisional Jawa. Dalam konteks ini, kodam dianggap sebagai entitas atau energi yang melindungi, membantu, atau menginspirasi seseorang dalam praktek spiritualnya. Kodam lebih merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan mistik yang banyak dipercayai dalam beberapa budaya dan tradisi tertentu. Secara ilmiah tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan kodam sebagai entitas yang nyata. Bedanya apa kodam sama korin? Kodam dan korin atau jin korin merupakan istilah yang berasal dari kepercayaan spiritual atau mistik di beberapa budaya, terutama di Indonesia dan Timur Tengah. Meskipun keduanya berkaitan dengan entitas spiritual, ada perbedaan dalam konsepnya. Kalau kodam merupakan entitas spiritual atau energi yang diyakini memiliki kekuatan atau kebijaksanaan tertentu. Kodam seringkali dianggap sebagai bentuk bantuan spiritual yang dapat memberikan perlindungan atau kekuatan kepada seseorang yang memilikinya. Di beberapa praktek spiritual, kodam dapat dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan atau energi tertentu yang bisa dipanggil atau diundang untuk membantu dalam berbagai hal. Sedangkan jin korin, istilah ini lebih khusus digunakan dalam konteks Jawa dan mungkin sebagian besar di Indonesia. Jin korin umumnya merujuk pada roh atau entitas spiritual yang dianggap bisa mengganggu atau memberikan gangguan kepada seseorang. Jin korin sering kali diasosiasikan dengan energi atau kekuatan negatif
dan seseorang dapat mencoba untuk menjauhkan atau mengatasi jin korin melalui berbagai cara, termasuk dengan bantuan dukun atau ahli spiritual. Perbedaan utamanya terletak pada sifat dan fungsi dari entitas tersebut dalam konteks spiritual dan kepercayaan masyarakat tempat istilah tersebut berasal. Dengan kata lain atau lebih mudah dimengerti, dengan asumsi yang beredar selama ini bisa dibilang kalau khodam itu tidak semua orang memiliki, namun korin itu adalah jin pendamping manusia dari lahir dan sifatnya sama seperti manusia itu sendiri. Apakah khodam baik atau buruk? Konsep baik dan buruk dalam konteks khodam dapat bervariasi nih guys, tergantung pada keyakinan dan pengalaman individu. Dalam beberapa tradisi, khodam dipandang sebagai entitas yang baik, yang memberikan bimbingan dan perlindungan kepada individu. Namun dalam tradisi lain, khodam juga bisa dianggap sebagai entitas yang harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi individu secara negatif. Nah, bagaimana caranya memiliki khodam? Di berbagai tradisi, orang percaya bahwa khodam bisa didapat melalui berbagai cara, termasuk melalui praktek spiritual atau melalui warisan spiritual dari guru atau leluhur. Beberapa orang percaya bahwa khodam datang secara alami sebagai hasil dari kesadaran spiritual yang tinggi. Sementara yang lain meyakini bahwa khodam bisa dipanggil atau diundang melalui praktek tertentu nih guys. Apa pengaruh khodam buat manusia? Pengaruh khodam terhadap manusia dalam kepercayaan spiritual dapat beragam. Beberapa orang percaya bahwa khodam dapat memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dianggap sebagai penolong atau pembimbing dalam mencapai tujuan spiritual atau mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang, rileks, dan bijaksana mungkin. Namun, dalam beberapa kepercayaan, khodam juga dianggap dapat memberikan pengaruh negatif jika tidak ditangani dengan hati-hati atau jika hubungan dengan mereka tidak diselaraskan dengan benar. Khodam bentuknya apa sih? Dalam berbagai kepercayaan, khodam bisa dianggap memiliki berbagai bentuk nih guys. Beberapa orang percaya bahwa khodam dapat muncul dalam bentuk energi atau cahaya yang tidak berwujud sama sekali. Sementara yang lain menggambarkannya sebagai entitas dengan bentuk manusia, hewan, atau makhluk lainnya. Bentuk yang dipercayai khodam dapat bervariasi sesuai dengan tradisi kepercayaan dan pengalaman individu. Percaya pada khodam adalah masalah kepercayaan pribadi dan spiritual. Bagi beberapa orang, kepercayaan pada khodam dapat menjadi bagian penting dari praktek spiritual dan memberikan dukungan serta bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Namun penting diingat bahwa keyakinan ini bervariasi di seluruh budaya dan agama, dan setiap individu memiliki hak untuk memilih apa yang mereka yakini. Tanda-tanda seseorang memiliki khodam dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan spiritual masing-masing individu. Namun beberapa ciri umum yang mungkin dianggap sebagai pertanda kehadiran khodam adalah sebagai berikut. 1. Perasaan kehadiran atau energi yang kuat yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Yang kedua, pengalaman bimbingan atau inspirasi spiritual yang mendalam. 3.
perlindungan atau keberuntungan yang tampaknya datang dari kekuatan luar. 4. Intuisi yang kuat atau insting yang membimbing dalam pengambilan keputusan. Kelima, perubahan positif dalam pikiran, perasaan, atau perilaku yang diduga berasal dari pengaruh khodam. Jadi, apakah menurut kalian memiliki tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan, guys? Komen ya. Gimana guys, kalian pernah coba ikutan cek khodam? Terus, apa khodam kalian guys? Kembali lagi pada diri masing-masing ya guys. Pada intinya, semua kebaikan, kekuatan, keamanan, keberanian itu datangnya dari Tuhan, sama dari diri sendiri. Selama kita berbuat baik pada sesama, saling membantu dan menolong, maka kita pun akan mendapatkan semua kebaikan itu. Percaya dan yakin adalah kuncinya guys. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kita semua ya guys. Jika ada kekeliruan dan kesalahan silahkan komen di kolom komentar. So, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share ya guys, biar nggak ketinggalan. Yuk subscribe dulu. Oke, saya Tika pamit. Keep healthy and keep innovating. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.